ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam kajian rutin kita di Rabu malam kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah antum ketahui ya, bahwa tema kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan dinasti politik ya, menurut pandangan Islam. Bagaimana hukumnya dinasti politik ini? Karena sedang ramai di media ya, di media sosial maupun di media cetak di sebuah negara ya, ada seseorang yang pemimpinnya atau presidennya sedang sedang berupaya atau berusaha untuk menjadikan seorang wali kota di provinsi negara tersebut. Ya. Saya tidak tahu negara tersebut adanya di mana. Ya. Dan saya sempat terharu melihat bagaimana perjuangan seorang ayah kan itu kan ya, untuk berupaya bagaimana anak dan menantunya kan itu kan ya. Dan kita terharu ya. Karena ini perjuangan gitu kan ya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau di sebuah negara orang presiden atau ada seorang pimpinan negara tersebut ikut andil di dalam menaikkan keturunannya atau anak keturunannya dalam memegang tahta kekuasaan di negara-negara politik sering disebut dengan istilah dinasti ya, dinasti politik. Di Indonesia dinasti politik ini bukanlah, kalau tadi kan kita bicara negara lain ya, sekarang kita bicara di negara plus 62. Dinasti politik bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Kita bisa lihatlah di negara kita ini sejak zaman dulu ya, baik Orde Baru sampai di zaman sekarang ini sering kita dapatkan seorang, walaupun kalau presiden mungkin belum ya. Kalau saya lihat presiden belum, kecuali waktu itu mungkin ada Megawati mungkin ya. Tapi Megawati ini pun dia naik karena bukan sebuah pilihan kalau tidak salah saya. Artinya ketika Megawati waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden, kalau nggak salah saya waktu itu kan menggantikan ya, kalau nggak. Jadi ketika Gus Dur kemudian naiklah Megawati sebagai
presiden Indonesia. Artinya bukan karena pilihan, karena ketika pilihan pun kalah kan itu ya. Waktu itu menghadapi SBY ya, masih ingat ya. Jadi waktu itu bagaimana Megawati dikalahkan oleh Demokrat yang waktu itu mengusung SBY, yang ditampilkan di publik orang yang sebanyak waktu itu yang terbawa perasaannya ya. Karena di media TV waktu itu bagaimana SBY dipecat gitu kan ya, dari jabatan menteri. Wah, orang akhirnya terenyuh dengan sosok SBY, sehingga akhirnya menang. Karena negeri ini memang banyak orang-orang bapernya Pak. Ya. Jadi kita ini kalau milih pemimpin itu karena bawa, lihat ada orang yang masuk ke dalam apa itu ya, selokan ya kan, masuk mali gitu kan ya. Kita kemudian apa? Masya Allah, ya. Kayak Umar, gitu kan ya. Kayak Umar bin Khattab lah. Jadi memang saya melihat bahwa bahwa Indonesia ini belum matang gitu ya. Ya belum matang. Jadi psikologi politik di Indonesia ini belum matang ya. Jadi orang itu memilih pemimpinnya itu bukan melihat kredit dia mumpuni atau tidak, itu tidak dilihat oleh warga ya, oleh masyarakat kita ya. Padahal Indonesia itu sudah merdeka sebentar lagi tuh ke 75 ya, 75 tahun ya. Ternyata politik di Indonesia itu belum matang ya. Karena orang memilih pemimpinnya, memilih pejabat negaranya itu bukan berdasarkan kepada tadi nih ya, kredibilitas dia mampu untuk memimpin negara atau tidak, tapi lebih kepada bawa perasaan, apalagi bawa utang budi. Masjidnya dikei, di kamar mandi, walaupun kalah kamar mandinya dihancurkan lagi gitu kan ya. Jadi saya melihat ini problem ya, problem sangat besar ya. Problem terbesar di negeri kita ini bahwa perpolitikan di Indonesia itu belum matang ya. Karena mereka masih sesuai dengan dengan selera mereka masing-masing, apalagi dengan uang ya. Jadi rakyat itu bisa berubah hanya dalam waktu 1 jam menjelang coblosan itu bisa berubah itu. Kampanye ya. Tapi 1 jam sebelum nyoblos di KI second berubah, ya kan? Makanya ada istilah serangan fajar gitu ya. Kan nggak ada serangan malam, kan nggak ada kan ya. Karena kalau serangan malam tidur lali mungkin ya kan ya. Makanya serangan fajar ya, mau berangkat diundang dulu ke rumah dia, dikasih makan, dikenyang. Lupa, padahal dia sudah pakai baju partai A misalnya, tapi yang dicoblos B kan itu kan ya. Lah oleh sebab itu ikhwan fillah, maka kita kembali ke tema awal, bagaimana tentang dinasti politik. Dinasti politik di negeri ini bukanlah sesuatu yang baru ya. Bagaimana ada seorang bupati misalnya, bapaknya jadi lagi, istrinya yang naik, itu kan ada itu kan ya. Kalau enggak istrinya, anaknya yang naik. Kalau enggak istri keduanya, ya. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang maklum di negeri ini. Sehingga kemudian tentu lihat satu sosok ya. Kalau sekarang ada orang jadi presiden misalnya, kita menuduh ini adalah dinasti politik yang yang kotor sebagainya lah. Oleh sebab itu ikhwan fillah, sebelum kita ya mengambil sebuah kesimpulan ya tentang bagaimana dinasti politik ini, tentunya dulu sejarahnya dalam Islam bagaimana dan bagaimana dalilnya dalam Islam, apakah diperbolehkan. Kalau kita baca dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwa ketika Islam dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai nanti hari kiamat, kekuasaan ya, 5 fase kekuasaan yang akan berkuasa di atas muka bumi ini sampai tegaknya yaumul kiamat ya. Yang 4 sudah terjadi ya, yang 4 sudah terjadi, itu nggak terjadi itu kan ambiar namanya ya kan, apa maksudnya ya. Jadi nubuat Rasulullah ini supaya kita pahami ya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa
Ya, akan ada 5 fase kekuasaan yang akan memimpin kaum muslimin di atas muka bumi ini sampai nanti tegaknya yaumul kiamah. Ya. Lah yang 4 sudah terjadi. Masa kemudian yang 1 enggak terjadi? Itu kan mustahil bin mustahil ya. Kita ya siqoh terhadap janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama ada 3 sifat terutama ya, sifat utama seorang muslim multazim ya. Seorang muslim multazim itu maksudnya seorang muslim yang yang militan terhadap agamanya ya. Bukan bagian daripada radikal. Kita keliru ya. Padahal kalau kita lihat agama-agama lain, orang Kristen bagaimana mereka radikal terhadap militan terhadap agama mereka. Orang Hindu bagaimana mereka militan terhadap agamanya. Bagaimana mereka militan terhadap agama mereka. Tapi tidak pernah mereka dituduh sebagai kelompok radikal ya. Tapi ketika umat Islam terhadap agamanya langsung dituduh radikal. Kira-kira Pancasila atau enggak ini? Apakah ini mencerminkan Pancasila ataukah tidak? Jelas tidak. Karena Pancasila menjamin di pasal yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian mereka teriak Pancasila, Pancasila, Pancasila ya. Tapi agama lain yang meran terhadap agama mereka. Lihat orang-orang Papua yang tergabung dalam OPM misalnya, organisasi Papua Merdeka. Mereka orang-orang yang militan terhadap agama mereka, Kristen misalnya. Atau kalau di Papua sebagian besar mereka masih menganut agama animisme ya, kepercayaan kepada roh-roh tapi Kristen. Saya pernah ke Ambon ya, saya pernah ke Ambon dan melihat orang-orang yang tergabung dalam Republik Maluku Selatan, dan mereka mayoritasnya bisa dikatakan adalah Kristen. Bahkan ketika saya di Ambon, yang ada di sana ada 40.000 orang Ambon ya, yang tergabung dalam Republik Maluku Selatan atau RMS yang sekarang berada di Belanda ya. Dan mereka militan terhadap agama mereka dan terhadap keyakinan mereka dan terhadap kebencian mereka terhadap negeri ini. Bagaimana mereka ingin memisahkan Maluku, kan Maluku itu ada Maluku Utara itu Ternate kalau nggak salah saya. Jadi ada 2. Lah Maluku Selatan ini bagaimana ingin dipisahkan dari negeri Indonesia, dari negara Indonesia. Makanya mereka ingin mewujudkan Republik Maluku Selatan. Makanya ketika saya turun di Bandara Ambon, saya kaget. Karena orang-orang di Bandara Ambon ini ternyata banyak bule-bule ya. Sampai saya tanya sampai yang jemput, kenapa di bandara punya orang Ambon yang mereka tergabung dalam Republik Maluku Selatan, yang mereka tinggalnya di mana? Di Belanda sana. Informasi ada 40.000 orang mereka ada di Belanda sana. Dan sampai sekarang mereka terus berjuang di Belanda sana. Mereka berjuang di PBB untuk menggolkan sebagai kelompok radikal atau kelompok teroris ya. Padahal mereka sangat militansi terhadap agama mereka ya. Penyerangan dan pembantaian terhadap umat Islam pada peristiwa Ambon tahun 1999 Idul Fitri. Tapi anehnya tidak pernah jari tudingan teroris diarahkan kepada kelompok Kristen ini. Padahal mereka pelaku penyerangan, mereka pelaku pembantaian, mereka pelaku pembunuhan, mereka pelaku pembakaran. Tapi lagi-lagi pembantaian, pembunuhan, pembakaran, penyiksaan dituding sebagai kelompok teroris. Sampai kapan? Sampai detik ini. Poso juga demikian ya. Apa ada orang-orang Kristen yang ada di Tentena? Kan kalau jadi wilayahnya Kristen itu kan Tentena ya, di Poso itu ya. Ketika saya melewati wilayah Tentena yang mayoritas ini Kristen semuanya, itu kiri kanan itu gereja besar-besar semuanya. Jadi sampai ketika saya mau perbatasan dengan, jadi kita berangkat dari Poso mau ngisi kajian di daerah perbatasan dengan Sulawesi Selatan gitu ya.
Jadi perjalanan itu melewati wilayah Kristen, namanya Tente, ada namanya apa? Ada apa namanya itu air itu apa namanya? Danau ya. Jadi ada Danau Poso itu ya. Danau Poso yang dulu tempat di mana ribuan umat Islam itu dibuang di sana gitu loh. Dalam Danau Poso itu. Mas Ustaz, kita akan melewati wilayah Kristen Ustaz. Oh, ya. Nanti jeneng besar, nah, ya. Banyak-banyak berdoa. Karena kalau kita dicegat oleh mereka di tengah jalan ya. Karena biasanya dulu mereka kalau nyegat itu apa? Jadi pohon besar ditaruh di jalan itu, Pak. Ya sudah. Kan nggak mungkin mobil kita. Nah, kalau kita sudah nggak bisa lagi, kemudian kita turun, mereka datang, kemudian apa? Nah, dulu mereka akan membantai umat Islam. Kajian di sana nih Ustaz ya. Karena ikhwan-ikhwan kita di sana minta kita ngisi kajian, sudah banyak berdoa Ustaz. Jadi dalam perjalanan istighfar, astagfirullah, jangan sampai dicegat orang-orang Kristen di Tente apaan wilayahnya orang-orang Kristen itu ya. Dan mereka lah dulu yang membantai umat Islam di mana? Di Poso. Bahkan sampai hari ini pondok pesantren Wali Songo milik Muhammadiyah itu belum dibangun, Pak. Belum bisa tidak bisa membangunnya. Bisa Muhammadiyah kaya, Pak. Tapi ini sejarah, Pak. Jadi kalau kita masuk ke masjidnya itu darah itu di atas, darah itu bekas darah itu. Bagaimana dulu 99 santri, ada 99 santri Wali Songo itu di pondok itu disembelihi satu persatu. Jadi ini pondok pesantren Wali Songo milik Muhammadiyah. Ada jalan, depannya jalan raya, mana santri-santri ini digiring, Pak. Jadi diiketi pakai tali ke belakang itu, sehingga santrinya nggak bisa kabur. Jadi satu persatu dibawa ke dalam apa namanya kali, disuruh ruku, kemudian apa? Langsung dipancung. Ya. Maju lagi yang kedua, suruknya disalib dan kemudian dibakar. Ya. Dalam peristiwa Poso itu tahun 2000 berapa itu ya? 2001 ya, 2001. Yang dituding sebagai kelompok terorisnya siapa? Umat Islam. Jadi umat Islam itu sudah dituding sebagai kelompok apa? Teroris. Lah yang membantai, yang membunuh itu dianggap sebagai apa? Pahlawan. Terus kira-kira masuk akal nggak, Pak? Ya. Bahkan Poso saja yang dituduh teroris, yang datang dari luar Poso ingin membantu saudaranya juga dituduh sebagai kelompok apa? Nah, teroris. Nah, ini yang terjadi bahwa negeri ini ya belum berlaku adil ya, dan belum mencerminkan Pancasila. Walaupun teriak-teriak apa? Teriak-teriak Pancasila itu baru satu sisi, belum sisi-sisi yang lain yang masih banyak. Saya kemarin sama teman-teman Angkringan 47 itu ngadakan bakti sosial Berlawang itu, Masya Allah ya. Itu jomplangnya minta ampun ya. Jadi rumah yang berada di atas jalan besar itu bagus-bagus, rumah yang berada di bawahnya itu rumahnya cuma disusun pakai bambu dan papan-papan yang sudah rapuh-rapuh, itu jomplang. Jadi jomplangnya itu ya. Saya bilang sama warga di sana, Pak, saya bilang, kalau kampung panjenengan ini itu adanya di Pulau Sumatera atau adanya di Pulau Kalimantan, Sulawesi, itu wajar, saya bilang. Tapi kalau itu adanya neng Sragen di Pulau Jawa, kok masih ada rumah yang kayak gini, itu kan berarti kan mereka tidak tersentuh dengan yang namanya keadilan. Ya, bayangkan, Pak. Sampai saya ditunjukkan masjidnya itu, sampai ada saya foto tuh, masjidnya itu cuman dari bambu sama papan-papan apa namanya, papan-papan yang sudah ya, yang sudah lapuk-lapuk itu, kemudian cuman di atasnya disusun pakai apa namanya, pakai atap yang terbuat dari genteng itu. Gentengnya pun genteng sudah cukup lama itu, genteng yang girang itu yang dipakai di sana. Itu udah saya tanya berapa tahun, Pak, musola Ustaz ya. Sejak saya muda sampai saya punya anak 6. Masya Allah. Jadi ini yang semula. Jadi Rasulullah menyebutkan ya,
Ada 5 fase. Yang pertama adalah fase kenabian, yang kedua fase apa? Khilafah, ya fase khilafah, ya khilafah ar-rasyidah. Yang ketiga dan yang keempat Rasulullah menyebutnya dengan istilah apa? Mulkan, kerajaan. Yang pertama adalah mulkan abudan, yang kedua Rasulullah menyebutnya dengan istilah apa? Raja-raja yang saling apa namanya? Yang saling menggigit di antara mereka, yang saling gontok-gontokan di antara mereka. Tetapi apa? Tetap prinsip yang mereka pakai di mulkan abudan ini adalah apa? Prinsip. Jadi mulkan abudan itu disepakati oleh para ulama berakhir sampai ke khilafahan Turki Utsmani, ya. Jadi pertama setelah khilafah nubuah berakhir langsung masuk fase kerajaan, ya. Mulai Bani Umayyah berakhir, digantilah Bani, ada Abbasiyah di Mesir dan ada Abbasiyah di Irak, ya. Dan itu panjang waktunya, lebih dari 500 tahun itu, ya, Bani Abbasiyah ini. Setelah berakhirnya Bani Abbasiyah, masuklah periode yang terakhir, namanya adalah Bani Turki Utsmani. Seorang khalifah muda yang umurnya masih 18 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih, ya, yang mewujudkan cita-cita Rasulullah SAW. Tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, negeri mana yang pertama kali akan ditaklukkan oleh kaum muslimin? Rasulullah mengatakan Konstantinopel. Bayangkan Mbak, Konstantinopel itu, ya, ditaklukkan setelah tahun, sekitar tahun 1280-an, ya, Masehi. Dari tahun 570, ya, sampai tahun berapa? Ya, 1200-an Masehi baru terwujud janji Rasulullah. Hanya janji Rasulullah itu pasti gitu loh. Ya. Konstantinopel ini Khulafaur Rasyidin nggak pernah tidak sampai ke sana. Mulailah Konstantinopel itu mulai ditaklukkan sejak zamannya siapa? Bani Umayyah. Sejak zaman Sufyan, beliau mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Salah satunya orang yang ikut dalam penaklukan itu adalah putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang pertama kali ikut untuk menaklukkan Konstantinopel semuanya fil jannah. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Orang yang pertama ikut dalam rombongan menaklukkan Konstantinopel, mereka nanti berada di dalam jannah. Lah, salah satunya yang ikut dalam ini, meskipun dia adalah seorang yang dolim ketika dia memimpin dan berkuasa, tapi apa? Dia punya imunitas. Apa imunitasnya? Termasuk orang yang ikut dalam menaklukkan apa? Konstantinopel. Dan itu pun nggak berhasil. Baru berhasil. Ya, gereja terbesar waktu itu yang bernama ya, atau Hagia Sophia itu berada di masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, yang dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Hagia Sophia ini dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dan kemudian diwakafkan menjadi apa? Masjid. Jadi dari sebuah gereja besar, kan sebenarnya tidak dibeli, tapi memang karena itu sudah menjadi harta rampasan bagi umat Islam, ya sudah punya hak umat Islam untuk apa? Menggantikannya sebagai apa? Masjid. Setelah jadi masjid selama lebih kurang berapa ratus tahun itu, ya, sampai tahun 1924, berarti sekitar 700-an masjid apa? Utuhlah kekhilafan Turki Utsmani dan kemudian dipimpin oleh si penjahat besar umat Islam yang bernama Mustafa ini. Maka diubah oleh dia dari masjid menjadi sebuah apa? Museum, ya. Dan itu sudah berlangsung berarti kalau 1924, ya, sampai 2020, ya, berarti sudah hampir 20 apa? Sudah hampir 90 tahun, ya. Ya. Hampir 90 tahun itu berubah menjadi museum dan kemarin kemudian dikembalikan lagi oleh Erdogan menjadi sebuah masjid. Lah, ini bagian daripada nubuat Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, kata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan juga pernah saya tulis ya, ketika berbicara tentang hukumah penguasa itu, kekuasaan itu, misalnya saya sebutkan di sini ya, tahdid mafhumil hukam fin nudum ad-dunya, kekuasaan itu
nama lain ya. Jadi nama lainnya ini ada istilah lain, nama lain yang ya, dzikru al-fad datis silah bilabdil hukam ya. Jadi lafat-lafat lain di dalam Islam yang menunjukkan kepada apa? Penguasa atau kepada. Maka disebutkan di sini ada lafat yang bernama ya, yang pertama ada, yang kedua itu lafdul malik ya, kerajaan. Artinya di dalam Islam ya, kerajaan, sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan atau monarki itu sah di dalam Islam. Yang mana sistem monarki ini sering disebut dengan sistem dinasti karena ya, orang-orang yang akan menjadi pemimpin di kerajaan tersebut ya, di pemerintahan yang bentuknya kerajaan tersebut tidak mungkin keluar dari orang yang pertama sekali menjadi rajanya. Ya. Jadi kalau nanti yang misalnya kayak Bani Umayyah mengatakan aslinya yang pertama kali mengenalkan sistem kerajaan monarki dalam Islam itu bukan sahabat Muawiyah, tapi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Buktinya mana? Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mau meninggal dunia karena ditikam oleh Al-Mal'un Abdurrahman bin Muljim ya, maka apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan dan kepemimpinan beliau kepada siapa? Putranya yang bernama sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebahagian para ahli negara ya, yang mereka berbicara tentang masalah pertama yang mengenalkan bentuk malik, bentuk kerajaan atau bentuk dinasti itu bukan Muawiyah, tapi adalah sahabat Ali. Sahabat Ali menyerahkannya kepada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Yakin akan meyakini bahwa apa? Pasti setelah sahabat Hasan, kerajaan atau kekuasaan yang ada di pundaknya sahabat Hasan akan berpindah kepada sahabat Husain. Ternyata apa? Tidak demikian peristiwanya. Justru sahabat Hasan menyerahkan kekuasaan itu kepada siapa? Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Husain, tapi justru menyerahkannya kepada orang yang dituduh oleh Syiah, orang yang memusuhi ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa dalam sejarah panggung Syiah keturunan sahabat Hasan tidak dianggap apa? Karena dianggap sahabat Hasan ini adalah pengkhianat. Makanya antum lihat imam setelah sahabat Husain itu semuanya dari jalur sahabat Husain. Tidak ada satupun dari jalur sahabat Hasan. Makanya kalau orang-orang Syiah teriak-teriak, apalagi nanti orang Syiah akan merayakan hari raya Aidul Ghudir. Ini jangan-jangan penyusup Syiahnya juga hadir di sini. Lagi nyari apa namanya? Lagi nyari informasi dia kan. Nah, ini ya, lagi nyari informasi. Ya. Mungkin ada nggak kira-kira? Ada ya? Mungkin. Jangan-jangan duduknya paling ngarep ini. Sengendi. Jadi yang jelas besok hari Sabtu tanggal Syiah akan merayakan hari raya Qadirhum, yang mereka mengatakan ini adalah hari permulaan melawan kedoliman. Padahal mereka sendiri dolen. Kenapa? Karena tidak imam dari keluarganya siapa? Dari keturunan siapa? Sahabat Hasan. Ya. Ini coba orang-orang Syiah itu bertanya dalam hati mereka. Ya. Keturunan sahabat Hasan itu tidak ada satupun yang dideklarasikan oleh Syiah sebagai imam. Pertanyaannya besar itu. Kenapa semua imam setelah sahabat Husain itu justru dari keturunan sahabat Husain? Apakah kan Imam Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi rahimahullah ta'ala ya, rahimahullah ta'ala belum ya. Jadi Al-Imam Al-Mahdi yang akan lahir itu kata para ulama dari sisi itu dari sahabat Hasan, sedangkan dari sisi ibunya
itu dari keturunan sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya dari sahabat Hasan ada keturunan, tapi memang Syiah itu apa? Tidak memberikan hak kepada sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Taib ikhwan sekumullah. Jadi dinasti ini sah dalam Islam karena Rasulullah menyebutnya dengan kalimat apa? Mulkan ya, dan itu sudah terjadi dalam Islam ya. Bani Umayyah bentuknya adalah dinasti. Bani Abdullah apa? Dinasti ya. Bani Tua dinasti. Lah pertanyaannya, kalau itu dinasti diperbolehkan, apakah kemudian semua orang bisa jadi raja atau bisa jadi pemimpin dalam dinasti itu? Dalam Islam tetap kata Imam Al-Mawardi, dia harus memiliki apa? Syarat ya, memenuhi apa? Syarat. Jadi ini penting ya, syaratnya harus kita penuhi nih. Loh, mana buku kok nggak keluar nih? Ya. Jadi kata Imam Al-Mawardi ya, nggak apa-apa dinasti politik itu. Jadi kalau ada bapaknya, jadi walaupun nanti apakah bapaknya harus mati dulu kan gitu kan ya. Kalau bapaknya belum mati piye coba. Ya. Nah, jadi dalam Islam meskipun ya dinasti politik itu sah ya, tapi apa? Syarat. Nah, ini penting ini ya. Jadi kita tidak asal, jangan langsung bangga, wah berarti dinasti politik sah, langsung sujud. Kita sujud syukur. Tapi apa? Calonnya ya, calon yang akan menjadi pemimpin dalam dinasti politik itu, kata Imam Al-Mawardi apa? Tetap wajib memenuhi apa? Standar yang sudah ada di dalam Islam. Kan penting deh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah syaratnya harus adil. Apa adil itu? Fal muradu biha ayyakuna sahibu istiqamatin, ayyakuna sahiba istiqamatin fisirah wa ayyakuna mutajannibal af'al wal ahwal al mujibal apa? Jejak sejarah hidup dia, jejak sejarah perjalanan hidupnya adalah orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan demen daging babi. Nah gitu ya. Kalau bangga ya, ternyata daging babi enak ya. Kira-kira pasik atau tidak pasik? Asik kayak ini. Pernah seorang muslim loh ya, sejelek apapun dia, seburuk apapun dia ya, kalau dia tahu bahwa daging babi itu hukum haram ya, kalau dia pernah mengkonsumsinya, maka apa? Dia akan beristighfar kepada Allah. Tutup ya, artinya dia simpen, dia sembunyikan, karena itu sebuah apa? Sebuah kemaksiatan, jelas ini sebuah kefasikan. Tapi kok malah ternyata daging babi enak. Tidak adil ya. Belum lagi apakah dia termasuk orang yang istiqomah. Syaratnya apa? Al-ilmu al-muaddi ilal ijtihad fin nawazil wal ahkam ya. Kalau tadi syaratnya pertama sudah pasti muslim gitu kan ya. Yang kedua, dia harus memiliki apa? Ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa memimpin, dia bisa membawa kekuasaannya dengan ilmu yang dia miliki, ilmu syar'i dan ilmu kenegaraan yang dia miliki, ilmu politik. Dia mampu dalam kasus-kasus terbaru ya, nawazil ya, kasus-kasus kontemporer yang pasti akan terjadi. Ilmu mung isone pelongo. Jadi kalau antum di kampung antum itu calon RT-nya pelongo, jangan antum pilih ya. Pilih yang punya apa? Ilmu. Walaupun yang punya ilmu ini nggak punya itu loh ya. Tapi kita ini lebih seneng duit apa? Duit ya. Ini keliru nih ya. Akhirnya rakyatnya ikut. Pelongo-pelongo juga kan ya. Yang ketiga, amatul hawas minas sam'i wal basar wal lisan ya. Pendengarannya, penglihatan selamat, harus sehat ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kinerja dia. Jadi kalau calonnya ini ya budek ya, tuli ya,
Nanti rakyatnya mau lapor, Pak lapor, ada apa? Saya lapor, apa kenyang? Alhamdulillah, ya, susah jadinya kan. Orang lapor dengernya apa? Ya. Wal basor ya, lisan ya. Yang ketiga apa? Salamatul a'dha, tubuhnya yang lain seperti apa? Tangan, kakinya harus apa? Harus sehat supaya apa? Agar dia bisa menjalankan tugas negara dengan apa? Dengan baik. Kemudian apa lagi yang keempat? Yang kelima ya, ar-ra'yu al-mufdi ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Dia punya pemikiran yang jos ya. Dia memiliki, dia punya kemampuan yang dengan kemampuan berpikirnya yang baik ini ya, dia bisa membawa politik negara yang ada di dalamnya ini di dalam apa? Mengatur negaranya. Jadi kalau orangnya nggak punya pemikiran, nggak punya visi misi yang jos, ya. Apa visi misi Anda kalau nanti diangkat menjadi RT? Ya. Akan saya jadikan ekonomi, ya. Perekonomian di RT saya ini meroket. Ya. Di bulan pertama dikit, bulan kedua dikit, tiga, keempat, kelima. Setelah itu apa? Gagal. Ke bawah lagi jadinya. Ya. Bingung ya. Ketika pemilihan RT ditanya, apa visi misi Anda? Saya nggak tahu. Jangan tanya saya. Oh, bingung loh kan. Terus piye coba? Nah, terus negara ini mau Anda bawa kemana? Ya jangan tanya saya. Saya nggak tahu loh. Terus piye? Ya? Nah kalau kayak gini jangan antum gitu loh ya. Paham? Ya. Karena apa? Kita harus punya misi yang jelas ke depan itu. Ya. Indonesia tuh mau dibawa kemana? Tahun 2050 tuh mau jadi apa negaranya kan gitu. Ini misi pendidikan jelas. Ya. Sekarang lagi ramai di dunia pendidikan ini. Ya. Pinginnya ke pendidikan online, ya. Paten, ya. Tapi pulsanya nggak mengisikan. Terus piye juga ya. Nah, jadi kita harus paham itu ya. Ya, yang keenam, asy-syaja'ah, punya keberanian. Itu penting, Pak, ya. Tapi kalau pemimpinnya penakut, takut, baru di telepon sama Donald Trump sudah gemetar misalnya, wah ya ini gagal ini ya. Jadi kita harusnya berani. Pan Donald Trump itu harus tegas gitu loh. Lihat tuh presiden-presiden sebelum kita, Soekarno, Soeharto, walaupun Soeharto itu wong deso, wong Wonogiri, ketemu presiden Amerika pada masanya santai, mau apa ente? Ente negara Amerika banjir. Ya. Harusnya gitu pemimpin ini. Ini jangan depan Amerika. Atas piye itu? Berarti kan takut ini kan. Kita harus berani melawan. Ini melawan apa namanya? Tuh Cina yang mau masukkan apa namanya? Ya, buruhnya nggak berani kok. Terus piye juga? Ya. Nangkap Joko Chandra aja bingung boy. Saiki Harun Masiku buneng di saiki. Bayangkan tuh. Nangkap teroris ya, jangankan besok ya. Hari ini ngebom, malamnya sudah kecekel ya. Nangkap perampok negara Harun Masiku. Jadi sampai di Twitter itu ada orang yang menghitung ya. Kalau saya sekarang sudah 200 berapa puluh hari itu. Yang keenam, yang ketujuh apa? An-nasab. Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Nasabnya harus dari Quraisy ya. Jadi ini nanti kalau ini kaitannya dengan al-khilafah. Jadi alhamdulillah, maka oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, meskipun dinasti politik itu sah dalam Islam, tetapi calonnya harus sesuai dengan kriteria daripada apa? Islam. Karena kalau tidak, ya tunggulah daripada kehancuran. Dan kita yang hadir di sini ketika memilih pemimpin itu tentunya tidak hanya berdasarkan kepada nafsu saja ya, nafsu politik ya, apalagi sudah dapat uang dan sebagainya, apalagi dijanjikan jabatan, dijanjikan macam-macam. Jelas karena kita ini menginginkan terjadinya apa? Kemakmuran bagi seluruh
akan bagi sekelompok rakyat pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.